Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Di hari Senin awal minggu, kita ketemu lagi di awal minggu ini teman-teman. Kita akan menemani kalian lagi untuk membagikan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan para sobat horor. Akan ada beberapa cerita yang aku bagikan di malam hari ini. By kalau kalian punya cerita, mau berbagi juga seperti para pencerita hari ini, kalian bisa berbagi melalui email ya, podcastbagihoror@gmail.com. Kalian bisa kirim cerita kalian di sana, atau bisa juga via Google Form, itu anonimus, jadi tanpa email pun gak masalah. Itu linknya juga ada di deskripsi ya, mau nonton di YouTube atau dengerin di Spotify, semua linknya ada di deskripsi. Jadi kalian bisa kirim cerita di Google Form tersebut. Ada satu cerita teman-teman, yaitu dengerin Bagi Horor sebelum tidur. Siapa nih? Siapa yang suka dengerin podcast sebelum tidur? Apalagi terutama podcast horor. Wah, hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati. Pesanku sih hati-hati aja. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita untuk hari ini, jangan lupa buat yang belum follow podcastnya Podcast Bagi Horor, di follow mau dimanapun platform kalian dengarkan ya. Di Spotify, di mana lagi ya? Ada di Apple Podcast kalau nggak salah, ada di banyak lah pokoknya. Kalian dimanapun kalian dengarkan, jangan lupa di follow, di like. Begitu juga dengan yang di YouTube, jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama, berkemah di Gunung Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Bagi Horor. Normalnya malam ya, tentu saja, karena lebih asik dengerin cerita serem malam-malam. Kali ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku saat berkemah di Gunung Salak pada masa SMP. Kala itu kami menginap selama 3 hari 2 malam, hanya di kaki gunung, tidak mendaki. Tetapi hal-hal seram juga terjadi di kaki gunung. Saat itu, malam kedua acara camping bersama sekolah. Aku berkumpul bersama 3 temanku di hamok tempat kami tidur. Rencananya kami berempat, mari sebut saja dengan Budi, Anto, dan Anwar, akan mendengarkan cerita horor. Sebenarnya ada 1 orang lagi, tapi dia gak jadi ikut. Katanya mau tidur aja. Ya saat itu emang kita nantangin banget sih. Di gunung, malam-malam, malah denger cerita horor. Sebelum kita putar ceritanya, hujan tuh turun. Gak terlalu deras, tapi kabut yang menyelimuti campground malam itu sangat tebal. Bahkan, tenda sejauh 4 meter itu tidak terlihat jelas dengan senter. Gimana nih? Lanjut gak? Tanya Anto. Ntar lah, kita ngopi dulu yuk. Dengerinnya malaman dikit lah, jawab Budi. Alhasil kami berempat membuat kopi supaya kuat sampai malam. Kopi masih panas saat dituangkan, jadi kami menunggu sebentar sambil ngobrol. Gue ada pantun nih. Ikut lomba dapat hadiah, kata salah satu dari kami. Cakep, sahut yang lain. Ya udah, lanjutnya. Semua tertawa dibuatnya. Saat itu kami cukup bersenang-senang, sampai kami hendak meminum kopi. Kok kopi gue tinggal setengah dah? Lu ya yang minum? Tanya Anto. Loh kagak, enak aja, kita kan punya kopi masing-masing. Semua kebingungan saat itu. Tumpah kali, coba cek tuh di tanah, kataku. Karena kalau tumpah di karpet pasti langsung ketahuan.
tetapi hasilnya nihil. Udah lu minum kali, pasti lupa lu, kata Anwar. Kagak cuy, orang di mulut gua kagak ada rasa kopinya, bantah Anto. Nah itu kopi, entah dia udah minum, entah tumpah, entah ada yang minum, tapi yang jelas bukan dari kita berempat. Gua gak tahu, gak ada yang tahu. Lah, jangan nakut-nakutin dah, kata Budi. Lah kagak, siapa yang nakut-nakutin, orang jelas ini kopinya beneran tinggal setengah. Ah ya udah, singkat cerita kita minum habis tuh kopinya. Yaudah yuk, putar aja sekarang, kata Anwar. Saat itu kita putar cerita horor dari Spotify. Si Budi nyari-nyari dulu cerita yang serem sambil tiduran di hammock. Akhirnya keluar suara dari speaker. Tetapi bukan suara orang bercerita atau semacamnya, melainkan gamelan Jawa. Paniklah kita semuanya. Weh, yang bener lah woi, seru Anwar. Jangan bercanda lah Bud, tambah Anto. Kagak cuy, ini HP-nya mencet-mencet sendiri, gue gak tahu, kata Budi dengan panik. Mungkin yang dimaksud Budi tuh ghost touch sekali ya, atau yang semacamnya lah. Pokoknya itu gak sengaja. Mungkin juga dipencetin. Setan kali. Cuy, jangan main-main lah. Ini di gunung, mana banyak kabut lagi, kata Anwar. Nah setelah itu barulah diputar ceritanya. Waktu itu cerita tentang 3 pendaki Gunung Slamet yang foto cuma pakai celana dalam di puncak. Pas turun diganggu terus tuh, disasarin lah, diludahin setan, banyaklah kejadian. Nah, kira-kira setengah jam kita dengerin cerita, si Budi udah molor. Anto juga udah merem-merem tuh. Tinggal gue sama Anwar. Bud, bangun kali Bud. Kan ide lu dengerin cerita horor. Aku mencoba membangunkan Budi di situ, tapi dia nggak bangun cuy. Meskipun hammocknya digoyang-goyang. Kocak. Padahal kan udah minum kopi, kata Anwar. Sambil dengerin cerita horor, kabut makin tebal, pandangan makin sempit. Udah gelap, ditambah kabut, makin gak bisa lihat. Serem juga ya, dikepung kabut beginian ya, kata aku. Terus gimana, lanjut gak? Anwar menjawab. Lanjut aja lah, paling bentar lagi habis ceritanya. Ya akhirnya kita bertiga, atau mungkin berdua, dengerin itu ceritanya sampai habis. Sampai para pendaki diselamatin tim penyelamat. Setelah cerita Gunung Slamet itu habis, aku kebelet buang air. Aku ditemani Anwar sama Anto. Sekalian mereka juga mau buang air. Dalam perjalanan ke kamar mandi, di dalam kamar mandi, dan kembali dari kamar mandi, perasaan kita tuh tegang, gak enak. Kabut tebel, angin dingin, dan campground udah sepi saat itu. Jangan-jangan pas buka pintu kamar mandi, masuk ke dimensi lain. Wah ternyata semua baik-baik aja. Kami kembalilah ke hammock tempat kami tidur. Sesampainya di sana, Budi masih tidur. Kita coba bangunin Budi lagi. Bud, bangun yuk, masak mie yuk. Biasanya sih dia suka makan mie, tapi dia nggak bangun di situ. Si Budi tidurnya nyenyak amat ya. Biasanya bangun dia kalau dengar kata mie, kata Anwar. Wah di situ aku juga udah mulai khawatir nih. Jangan-jangan tidur nyenyak begini nggak bisa bangun lagi nanti. Gawat kan kalau begitu. Aku coba bangunin lagi, mendorong hammocknya sambil memanggil namanya. Tapi dia nggak bangun juga. Saat itu aku ngebatin, kalian besok pagi juga bangun. Lalu aku memutuskan untuk masak pop mie dan gak mikirin Budi. Gue juga gak mau pop mie deh, mau tidur, kata Anto. Oke, akhirnya kami masak untuk 2 orang. Setelah itu aku sama Anwar tidur. Malam itu gak ada kejadian apa-apa lagi. Ketika bangun pagi, kami packing barang-barang dan bersiap untuk pulang. Untungnya pagi ini Budi bisa bangun. Ya, sholat subuh, sarapan, terus lipat flysheet, semua berjalan normal.
kami masih membahas sedikit tentang tadi malam, tentang kabut yang sangat tebal, tentang gamelan yang tiba-tiba diputar, dan tentunya kopi yang secara misterius habis setengah. Tiba-tiba, teman yang tadi malam mau ikut tapi nggak jadi. Ya tentunya masih ingat kan, harusnya kita kan ada tambah satu orang lagi. Dia nunjukin foto jalan gunung tadi malam. Gelap. Padahal ada lampu jalan yang menerangi. Tapi di depan itu kayak tetap gelap. Seakan ada sesuatu dalam kegelapan itu. Dan yang bikin serem adalah tanggalnya. Gue ingat banget, di foto itu ada tanggalnya. 21/21/66. Jam 9 malam lewat 21 menit, tanggal 6 bulan Juni. Cuy, angkanya bisa serapi begitu. Kalau kata gue sih ini bukan sekedar kebetulan biasa. Ya begitulah cerita dari saya. Mohon maaf bila tulisannya acak adut, semoga kalian ketakutan deh. Sapu rumah sampai bersih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk... ini gak dikasih nama ya, cuma nama teman-temannya. Ada Budi, Anto, Anwar. Oh, yang satu lagi tuh bukan gak ikut ini ya. Yang satu lagi tuh tidur doang. Oh, tadi aku pikir dia gak ikut camping. Yang satu lagi ikut. Dan pas ngefoto jalan yang gelap itu pas tanggalnya 9 lewat jam 9 lewat 21 menit dan tanggal 6 bulan Juni. Dengerin cerita horor di gunung. Itu yang dari dulu udah lama banget pengen aku lakuin, tapi belum kesampaian. Bukan dengerin ya, cerita serem ya. Gak usah di gunung juga sih, di kaki-kakinya aja lah, di pinggir-pinggirannya. Tapi kemarin tuh ya di kebun sudah pernah, di rumah yang lama gak ditinggali pernah. Terus sama anak-anak kemarin di tempat kejadiannya langsung, yang sama anak-anak Freeport. Di tempat ada becak nganterin seorang perempuan. Tiba-tiba pas sampai situ perempuannya terbang. Ternyata naik ke atas pohon sambil ketawa. Dan becak itu ditemukan tidur sampai subuh di depan rumah si Raffi, anak Freeport. Raffi, salah satu tim bagi horor juga tuh. Ditemukan tidur di depan rumahnya Raffi. Nah, kita kemarin langsung cerita di tempat waktu si mbak-mbaknya itu terbang di pohonnya itu. Dulu katanya lebih serem daripada itu. Sekarang udah mendingan lah, udah dipagar segala macam, udah rapi lah. Kalau di gunung nih seru kayaknya. Di kaki gunung, dingin, berkabut. Dan seremnya dari cerita, ini gak ada namanya masalahnya, adalah kemana perginya setengah kopi itu. Temennya yakin dia gak minum kopi itu sama sekali. Terus kemana perginya? Terus pertanyaan lagi adalah, siapa yang menyetel gamelan itu malam-malam? Ya mereka gak mungkin bercanda lah ya, kayak hanya nyetel gamelan lah buat nakut-nakutin lah. Yang itu juga terlalu ekstrim sih kalau nakut-nakutinnya sampai nyetel begituan, kan serem ya. Maksudnya memulai cerita horor aja kayaknya udah serem gitu. Ngapain pakai muter-muter gamelan disengaja? Harusnya sih nggak sengaja ya, tapi nggak tahu lagi. Kita kembalikan kepada para pendengar. Terima kasih untuk ini nggak ada namanya ya, sudah berbagi kisahnya di podcast Bagi Horor. Sekarang kita lanjut ke cerita kedua yang dengerin Bagi Horor sebelum tidur. Cerita kedua, dengerin podcast Bagi Horor sebelum tidur. Halo semua, nama gue Bi. Aku mau cerita tentang pengalaman horor yang aku alami setelah beberapa kali, cukup lama, mendengarkan podcast ini sebelum tidur. Aku emang suka banget sama cerita-cerita serem. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu dengerin
podcast horor buat nemenin. Rasanya seru aja gitu, kayak ada temen ngobrol sekalian tidur, kayak didongengin di telinga. Tapi ternyata ada kejadian aneh yang mulai muncul setelah beberapa malam aku dengerin podcast ini. Awalnya gak ada kerasa apa-apa, semua ngerasa biasa aja. Aku dengerin podcast ini dengan tenang, terus ketiduran. Tapi setelah beberapa malam, cukup lama prosesnya, aku tiba-tiba mulai sering yang namanya mimpi buruk. Aku lupa tepatnya di episode keberapa. Mimpinya tuh aneh dan kayak berulang-ulang. Dan di mimpi itu, aku selalu terjebak di sebuah rumah tua yang gelap dan gak ada jalan keluarnya. Aku lari-lari nyari pintu keluar, tapi selalu ketemu sama sosok hitam besar yang nutupin jalanku. Aku pikir itu cuma mimpi biasa, karena aku sering dengar cerita serem sebelum tidur. Tapi mimpi buruk itu terus muncul setiap malam, bikin aku gak bisa tidur nyenyak. Aku coba cuek dan tetap dengerin podcast ini, karena aku suka sama cerita-cerita Mas Arga. Suatu malam, setelah dengerin podcast ini, aku tidur lagi. Dan mimpi buruk itu muncul. Kali ini, mimpinya tuh lebih serem. Aku tuh kayak terjebak di rumah tua itu lagi. Tapi sekarang, ada suara bisikan yang ngikutin telingaku. Suaranya pelan, tapi jelas. Kayak seakan-akan ada orang yang ngomong langsung gitu di telingaku. Aku kebangun tengah malam. Nafas berat, jantung berdetaknya gak karuan. Dan aku ngerasa ada yang gak beres. Pas aku lihat ke arah ventilasi di atas pintu kamar. Di situ aku lihat sesuatu. Aku lihat ada yang ngintip. Sosoknya hitam, matanya merah, nyala, dan aku gak ngerti bentukannya seperti apa. Aku gak bisa gerak di situ. Kami ada saling pandang selama beberapa detik. Sosok itu cuma ngeliatin aku ngeliatin dia. Setelah beberapa detik, sepersekian detik lah, sosok itu geser. Tiba-tiba kayak geser ke pinggir dan ngilang. Di situ aku mulai bisa gerak. Aku langsung ambil langkah 1000, lari sekenceng-kencengnya ke kamar kos temenku di sebelah. Aku ceritain semuanya. Temenku juga kaget dan nyuruh aku buat berhentilah yang namanya dengerin podcast horor. Jangan dengerin itu sebelum tidur, mending dengerin yang lain. Dan mohon maaf juga Mas Arga, sejak kejadian itu aku berhenti dulu dengerin podcast bagi horor dan juga podcast horor-horor yang lain. Aku bener-bener gak berani buat dengerin cerita serem. Aku jadi sering beberapa kali tidur di kamar temen buat ngerasa lebih aman, lebih enak gitu kalau ada temennya. Kadang temen yang nginep di kosanku. Tapi beberapa kali mimpi buruk itu masih sering muncul. Meskipun ya gak seserem sebelumnya sih. Beberapa bulan kemudian, aku mutusin buat pulang ke rumah karena liburan semester. Aku ceritalah ke keluarga tentang kejadian yang aku alami di kos-kosan. Mereka semua jelas lah ngasih saran. Udah gak usah dengerin cerita-cerita horor lagi sebelum tidur. Tapi di rumah, aku jadi lebih tenang. Mimpi buruknya udah gak pernah muncul. Aku jadi bisa lebih tidur nyenyak. Tapi rasa penasaran sama podcast-podcast horor, cerita-cerita horor itu tetap ada. Jadi memang setelah beberapa bulan, aku mulai berani lagi dengerin podcast ini. Tapi kali ini aku dengerinnya di siang hari, bukan sebelum tidur. Itu cerita dariku Mas Arga. Mohon maaf kalau tulisannya kurang rapi atau nggak serem, tapi itu benar-benar pengalaman yang aku alami ketika mendengarkan podcast bagi horor sebelum tidur. Hati-hati juga buat kalian. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Semoga enggak. Dalam tanda kurung tuh, semoga enggak. Nggak apa-apa Mbak Bi ya? Mbak Bi. Kalau ngalamin lagi nggak masalah Mbak Bi. Karena nanti pasti ada cerita lagi. Kan podcast bagi horor itu kan bukan cuma cerita aku kan. Ini kan cerita dari kita tuh ibaratnya kayak demokrasi lah ya. Untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Nah ini kan dari kalian, untuk kalian, dan oleh kalian gitu.
cerita-cerita yang ada di podcast Bagi Horor kan semua pengalaman kalian, apa yang kalian pernah alami. Dan satunya kayak Bi barusan. Bi ini mengalami kisah seram ketika mendengarkan podcast Bagi Horor yang akhirnya aku bagikan ke kalian dan dikasih tag hati-hati di situ kata Bi kalau suka dengerin podcast horor sebelum tidur. Hati-hati ya. Jangan sampai kejadian. Thank you by the way Bi sudah berbagi pengalamannya. Dan ya semoga kamu gak pernah ngalami hal-hal aneh lagi lah ya. Supaya kamu bisa mendengarkan podcast horor dengan tenang. Thank you Bi sekali lagi untuk kiriman ceritanya. Sekarang kita lanjut ke cerita yang ketiga ya. Cerita ketiga ini gak terlalu panjang. Cuma aku pengen update aja apa yang aku ceritain kapan hari di TikTok. Mungkin 3 harian yang lalu kali. Jadi kalau kalian mau dapat updatean ceritanya biasanya lebih cepat aku update di TikTok duluan daripada di podcast. Jadi kalau kalian mau dapat updateannya jangan lupa follow TikToknya @argases ya teman-teman ya. Di situ juga live cerita-cerita horor setiap jam 9:30 Senin sampai dengan Jumat. Kemarin ada aku dapat cerita update dari sepupu. Sepupu tuh cerita. Jadi ini kejadian udah cukup nggak lama juga sih, cuma aku baru dapat ceritanya beberapa hari yang lalu. Sepupu tuh nikah, nggak lama dari sepupu menikah ini hamil dalam keadaan hamil usia 4 atau 5 bulan, aku nggak ingat tepatnya. Itu suaminya ada dinas ke Kalimantan, urusan kerjaan gitu, karena suaminya ngurusin proyek kan kalau nggak salah, proyek. Pindah ke Kalimantan, ngajak, tentu saja istrinya diajak dong sepupuku ini. Sampai sana ngontrak sebuah rumah. Rumahnya ya nggak ada yang aneh sih, rumah-rumah lama gitu. Kontrak di sana dan suaminya ini itu sering karena ngerjain proyek, kadang pulangnya malam banget. Kalau nggak baru pulang besok paginya, terus libur sehari, besok paginya baru berangkat lagi. Jadi random lah, nggak tentu. Jadi sepupuku ini sering di rumah sendirian. Dia tuh sering dengar katanya. Beberapa kali malam waktu sendirian, ini gak tahu kenapa terjadinya tuh selalu waktu sendirian. Itu dengar suara orang ngorok. Beberapa kali. Dan dia juga dengar katanya, habis ada muncul suara orang ngorok, tiba-tiba atas gentengnya kayak gerak. Jadi kayak ada yang nginjek. Tapi nginjeknya kalau berat kan kedengarannya kerak-kerak. Ini tuh kayak lewat sekelebat, cururuk di atas genteng. Kayak suara tikus lewat lah. Jadi masih anggapnya itu hewan. Masih positive thinking di sini. Gak mikir aneh-aneh. Mungkin suara ngorok sekelebat itu tetangga kali. Tetangga yang suaranya sampai ke rumah dia. Suatu pagi katanya, untung masih aman tuh, masih gak kenapa-kenapa. Untungnya, alhamdulillahnya. Dia punya tetangga. Dia suka panggil Mbokna apa Makna atau siapa gitu. Pokoknya dia sepuh. Dia juga dari Jawa, pindah ke sana. Orangnya udah sepuh. Terus dipanggil. Waktu sepupu lagi nyapu kalau gak salah di depan. Dok gitu. Oh ya mereka ngobrol lah basa-basi gitu. Terus si Mak ini ngomong, kamu sering denger ndak kalau malam ada suara orang ngorok? Mikir si sepupuku ini kan. Iya Mak bener. Sering kedengeran kayak suara orang ngorok gitu. Tapi paling ya tetangga sini kali Mak yo. Kayak diem nih Mak ya nih. Terus Mak suka denger kayak di genteng itu loh. Kayak suara orang guduk gitu. Mak ini diem. Tiba-tiba gak lama ngomong. Dok, hati-hati. Ngono iku kuyang. Hati-hati gitu tuh biasanya ciri-ciri datangnya kuyang. Masih positive thinking saudaraku di sini. Saudaraku ini kayak skeptis lah. Maksudnya kayak zaman sekarang loh. Zaman semodern ini. Biasanya malam juga kalau suaminya ngerjain proyek bisa ditemenin video callan sampai istrinya ketiduran. Zaman secanggih ini loh, masa iya sih masih ada begituan? Oh nggih Mak, nggih paling nggih mboten Mak, paling nggih cuma ada aja gitu yang dilogikakan, berusaha dilogikakan.
Oh ya wis nduk, pokoknya hati-hati. Lagi hamil soalnya, sering-sering baca Al-Quran, sholawat. Wong mah pasti. Beberapa hari dari situ muncul ada kejadian ini, puncaknya ini. Puncaknya. Suatu malam suaminya lagi dinas, dia sendirian di rumah. Kedengeran nih ngorok itu. Nah dia tuh kebangun karena dia dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Dia kira itu suaminya pulang. Dia bangun, mau bukain pintu. Untungnya dia mikir, bentar, suamiku ini harusnya bawa kunci, jadi gak mungkin gedor jendela. Oh mungkin kuncinya ketinggalan, masih positif di situ. Oh iya mungkin kuncinya ketinggalan. Untungnya, ini aku gak ceritain di TikTok kemarin, aku baru ngeh juga. Pas dia mau keluar, di rumah kan ada pagar tuh, ada pagar gitu. Dia baru ngeluh, depan itu pagar digembok. Logikanya kalau dia gedor pintu dalam, harusnya buka pintu gembok dulu dong, dan kuncinya itu jadi satu. Kalau emang ketinggalan semua, harusnya udah gak bisa masuk dari awal, dari pagar. Karena biasanya waktu suaminya berangkat, itu udah digembok kuncinya. Wis gembokan sekalian dek, masuk rumah. Udah digembok semua. Waduh, dia ingat di situ. Gak mungkin suaminya. Dia intip di jendela. Jadi jendela itu ada, aku gak tahu ya, dia menjelaskannya sih gelap sih. Ada kebun gitu tapi kayak gang sebelah, tapi sebelah itu bukan rumah, jadi kebun gitu. Dia intip, dibuka jendelanya, diintip. Set, di sebelahnya itu, jadi berdiri di depan jendela, ada yang melayang-layang teman-teman. Melayang-layang, rambutnya ruweh-ruweh kayak orang tua, katanya ya, deskripsinya sepupuku nih. Orang tua, rambutnya udah jarang-jarang, lepek, kering, kayak kusut. Dan itu kayak dalam air, melayang-layang. Untungnya, si kuyang ini membelakangi dari sepupuku. Terus badan ke bawahnya tuh gak kelihatan. Badan ke bawah dia gak sampai lihat ke sana lah. Jadi cuma lihat kepalanya doang, rambutnya doang. Dia melayang-layang. Bener-bener naik turun gitu. Langsung ditutup pelan, dikunci. Dia pindah kamar, dia gak mau deket-deket situ. Dia pindah kamar, untuk ada kamar lain, ada 2 kamar. Kalau gak salah ya di rumah itu. Dia pindah kamar sebelahnya. Dia kerukupi pakai selimut. Dia pegang Al-Quran sambil ngaji sholawatan malam itu. Gak bisa tidur sampai subuh. Terus subuh, untungnya suaminya pulang. Cekrek kedengeran suara buka gerbang. Udah azan kan, dengeran buka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia langsung keluar, nangis, nangis dia. Cerita ke suaminya, gimana lo apa pindah kontrakan? Enggak apa-apa, gak usah pindah kontrakan. Mak sebenarnya udah cerita gitu, dia bilang. Tapi aku kayak gak ngereken gitu, takut. Dia nangis. Singkat cerita, ditemukanlah solusinya. Jadi ngobrol sama mak ini, oh ya gak apa-apa. Kalau malam pas suamimu dinas, di sini aja dulu, tidur sini gak apa-apa. Dijagain, nanti ditemenin kan, di rumah mak kan ada juga anaknya, ada cucunya gitu. Jadi seenggaknya ada orang lain lah di rumah itu, gak sendirian. Oke, jadi terus suaminya juga mulai dikurangi. Jadi kalau bisa pagi lah di sana, terus malam nanti gantian gitu sama temennya supaya jagain istrinya ini. Update-nya baru sampai situ. Nanti kalau ada update lagi teman-teman ceritanya, aku bakal mungkin update-nya dibikin konten di TikTok dulu. Karena cerita juga singkat sih, nggak terlalu panjang. Jadi kalian jangan lupa follow TikTok @argases ya. Terus YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. YouTube-nya ada di Bagi Horor. Karena live juga di 2 platform itu setengah 10. Senin sampai dengan hari Jumat. Itu aja mungkin cerita-cerita untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sobat horor yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang udah terus support. Terima kasih udah terus menemani selama ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat para pencerita hari ini. Ada B, ada tadi Anonymous ya, gak disebutkan juga namanya siapa. Terima kasih sudah bercerita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Aku Arga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita.
Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.